Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikandra Novariansyah dari kelas 2C Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Apabila mendengar kata barat, tergambar masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Mendengar kata Jepang, tergambar masyarakat yang berteknologi tinggi namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Bagaimana dengan Indonesia? Orang asing yang dapat ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dibanding negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenali musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Faktor identitasnya yaitu bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Sistem kemasyarakat secara umum di sebagian besar suku di Indonesia adalah sistem paguyuban masyarakat sosial atau bersama, suatu sistem kerabatan di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompok etnisnya. Faktor penting dalam pembentukan identitas. Faktor primordial, faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Pengertian secara bahasanya, karakter bahasa dari bahasa lain yaitu karakter, charisme atau character. Dalam bahasa Prancis, character. Dalam bahasa Inggris, karakter. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pengerti, tabiat, watak yang membedakan seorang dengan orang lain. Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Penjelasan 3 masalah pokok. Nation building adalah masalah yang berhubungan dengan warsian masa lalu, bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Lalu, stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini, yaitu ancaman disintegrasi. Pembangunan ekonomi adalah masalah yang terkait dengan masa depan, yaitu Presiden Soekarno pernah mengatakan, saya berkata dengan penuh hormat kepada kita, punja raja-raja dahulu. Saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hadjokusumo bahwa Mataram meskipun merdeka bukan nasionalis, taat dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran. Saat berkata bahwa kerajaan bukan nasionalis, taat dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa. Saja berkata bahwa kerajaan di Banten meskipun mereka bukan nasionalis, taat dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis. Saja berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nasionali stat. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Realitas eksotis juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga teradaptasi paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dia anut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena
berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia, kecintaan pada tanah airnya, kerajaan dilaburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintah yang monarki berubah menjadi demokrasi, konsep keadilan juga melintasi tembok etnik. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan atau rezim tertentu. Dengan demikian, Pancasila bentuk-bentuk merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa. Proses berbangsa dan bernegara. Proses terbentuknya nasionalisme, yaitu proses terbentuk nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Muhammad Yamin disilakan sebagai fase nasionalisme lama. Pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dimulai dari tahun 1908 berdirinya organisasi bergerak Budi Utomo. Kemudian dicetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus menggulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Peristiwa proses berbangsa. Pada stit kedukaan bukti, prasasti ini berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Palawa, berbentuk marpual Vanua Sriwijaya Sidayanta Subsika yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Kerajaan Majapahit dikenalkan dengan sistem keprabuan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Soekarno pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari. Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor Persatuan Bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Peristiwa proses bernegara. Pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koichi, pengganti Perdana Menteri Tojo, dalam sidang Teikugikoi Parlemen Jepang. Pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, setelah sebelumnya membubarkan BPUPKI pada 9 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Politik identitas. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan apresiasi kelompok. Politik identitas. Identitas bukan hanya persoalan sosial psikologi namun juga politis. Ada politisasi atas identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebenekaan bangsa ini, namun justru mulai tampak penguasaan identitas sekretarian baik dalam agama, suku, daerah, dan yang lain-lain. Lalu Pancasila dirumuskan
Pancasila juga dirumuskan sebagai sesuatu yang sangat penting bagi negara dan sebuah identitas penting bagi Indonesia. Lalu selanjutnya artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut: satu kesatuan bahasa, satu kesatuan daerah, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hubungan ekonomi, satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya. Semua itu adalah identitas pembentukan identitas di dalam negara Indonesia. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas nasional. Identity secara harfiah berarti cerita, tanda atau jati diri yang melekat pada seorang atau sesuatu melekat pada seorang atau sesuatu yang membedakan dengan lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Menurut Kailan, pada 2007, identitas nasional pada akhirnya adalah manifesta nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas, dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berarti dengan bangsa lain dan kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat suatu negara tercermin di dalam identitas nasional. Lalu selanjutnya faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis, ekonomi, geografis, ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis. Faktor subjektif yaitu meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor penting menurut Robert de Ventos. Faktor primer mencakup etnis, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Faktor kedua, faktor pendorong, terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan lain-lain. Faktor ketiga, faktor penarik, mencakup bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhan biografis, dan permataan sistem pendidikan nasional. Faktor keempat, faktor reaktif, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Individu memiliki suku bangsa sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Yang dapat dilakukan individu adalah memilih bagaimana bertingkah laku setelah menjadi bagian dari suku bangsa tersebut. Suku bangsa merupakan salah satu identitas yang dapat terlihat bukan sukunya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. Bahasa merupakan identitas nasional yang sangat integral dan yang paling terlihat. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Hampir semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan bahasa ini. Kebudayaan, Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya. Contoh seperti tarian tradisional, lagu-lagu daerah, pakaian adat, hingga rumah adat yang beraneka ragam bentuknya. Indonesia juga memiliki banyak sekali lagu daerah dalam bahasa-bahasa yang beragam pula, dan karena beragam inilah maka kebudayaan menjadi unsur umum pembentukan identitas nasional. Agama adalah identitas yang melekat pada seorang atas dasar sistem kepercayaan yang dimilikinya. Indonesia sebagai negara agama mengharuskan warganya untuk memeluk salah satu agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Fungsi identitas nasional yaitu sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sebagai landasan negara, sebagai karakteristik bangsa dan pembedaan dari bangsa lain, sebagai nilai kualitas suatu negara. Mungkin hanya
hanya segitu pembahasan yang bisa saya sampaikan terkait unsur-unsur pembentukan identitas Pancasila. Jadi kita juga sebagai manusia harus punya identitas masing-masing ya. Seperti negara juga punya identitas. Kita juga punya identitas karakter yang menciri khaskan kita. Jadi cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.